Katanya habis kami, Pak. Oke. Ya kita kemarin kan sudah suruh ya yang nggak masuk, yang kemarin grup kedua tuh nggak masuk ya. Jam 1 hari Minggu saya lupa. Oh, Ketiduran bangun. Nggak enak kan ini bangun-bangun langsung ini. iya. Otak saya mungkin belum gitu ini. Jadi saya batalkan aja kemarin. Jadi suruh kasih mereka, saya kan udah WA kemarin. Sudah Iya. di copy sama mereka. Nggak ada, nanti saya bikin file dari catatan saya. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut yang kemarin aja sih sebenarnya. Kalau kemarin kita kan beban merata ya kemarin ya. Ya, beban merata ya kemarin ya. Kita kemarin beban merata, sekarang beban terpusat ya. Hanya saya langsung jadikan satu dengan cantilever. Jadi saya punya struktur seperti ini ya. Bentang A, B dan 2 ya. Jadi AB itu ada beban P1 di tengah, persis di tengah bentang loh ya, setengah L. Terus B2 itu cantilever, tapi ada beban P2 di ujung ya, jaraknya setengah L. Nah, kita mencoba menurunkan rumusnya. Berapa sih putaran di 1, putaran di B, putaran di 2, putaran suruh di A, delta 1 dan delta 2. Nah, ini yang penting kan, delta 1. Jadi penurunan settlement di 1 dan penurunan di 2, delta 2. Nah, ini kan nggak bisa kita kerjakan ya. Saya harus kerjakan step by step seperti kemarin yang waktu kita beban merata seperti itu juga ya. Nah, saya coba ilustrasikan ya. Ada 3 ilustrasi sebenarnya kalau struktur seperti ini. Ya, ilustrasi pertama seperti ini loh ya. Anda lihat ilustrasi pertama. Beban P2 saya off kan ya. Saya nggak aktifkan. Beban P1 saya aktifkan. Ya. Jadi kalau Anda punya penggaris ya, Anda tahan di sini, tahan sini, ini cantilever, Anda tekan di tengah seolah-olah batang itu benar begini ya. Benar ya? Seperti inilah kira-kira ya. Jadi beban P2 saya off-kan, P1 saya aktifkan sehingga dia muncul di A itu ada putaran AB kondisi 1 ya. Kondisi 1 ini ada delta 1 di ini penurunan ketika saya bebankan seolah-olah ini balok ini melendut ya, melendut ke bawah. Terus ada putaran BA kondisi 1 ya. Kondisi 1 itu artinya P1-nya saya aktifkan, P2 saya off-kan. Ada juga putaran B2. Terus ada putaran 2B ya, kondisi 1 dan delta. Nah, ini perpindahan. Jadi ketika saya tekan ini, saya aktifkan P1, ini muncul lendutan, ini angkat ke atas ya. Karena di cantilever kan ini kan bebas, jadi nggak ada penahan. Nah, kondisi 2 ya, P2-nya saya aktifkan ya. P1-nya saya off-kan. Jadi kalau Anda punya balok, Anda tekan sini, ini ada perletakan, ini seolah-olah ini turun ke bawah, ini naik ya, lanjut gitu. Oke, Anda lihat. Nah, ini ada perpindahan delta 1 ya, delta titik 1 kondisi 2. Kondisi 2 itu artinya P2-nya saya aktifkan, P1-nya saya off-kan. Sama ya, ada delta 2 di cantilever ini seolah-olah dia turun karena saya tekan, turun dia. Tapi muncul perputaran karena kalau kita ngambil garis linear ini seolah-olah lurus sementara baloknya horizontal kan gitu. Nah, kondisi 3 ya, kondisi 3 ini P2-nya karena ini jepit cantilever ya, kondisi 2 ini. Jadi P2 itu bergerak ke arah perletakan tapi muncul momen. Seperti ini lah kira-kira kalau kita mencari berapa sih reaksi perletakan di jepit ya, seperti ini kan. Jadi P2-nya bergeser ke arah perletakan tapi muncul momen. Momen itu adalah setengah P2 kali L. Jadi dari sini momen itu adalah gaya kali jarak loh ya. Jadi kalau ada gaya, ada jarak kan munculkan momen kan gitu. Nah, ini ada delta 2 kondisi 3 ya. Delta 2 kondisi 3, terus ada putaran 2B. Oke, sampai di sini Anda catat dulu deh ya, supaya kita ini saya bisa lanjutkan. Ya.
banyak banget ya. Mungkin harus habis hujan Pak. Iya. Saya ini. Yuk, banyak yang ada di situ. Banyak. Salah kostum maker. Kira nggak ada yang datang loh tadi. Astagfirullah, di depan lama. Iya. Sungguh biji. Kira sampean pakai mobil mah. Penyelonong aja lagi. Masuk aja Jar, di dalam sudah ada kerjanya Bu. Ipan lawan Yuli, WA-nya kada aktif soalnya. Baru bikin mau. Bu hanya 2 nih dan guring ke apa? Tanggal 2. Buku sudah pernah ambil belum? Punya Dela. Hah? Punya Dela sudah pernah antar kan? Sudah. Apa ketiga? Ini lagi makan siang bisa kontak. Ini seharusnya pagi-pagi. Karena kondisi berantakan gini kan jadi banyak banget. Masih gizi betul. Ini kalau setelah hujan banyak nyamuk. Tapi kalau nyamuk ini sih nggak apa-apa, paling bentol doang. Yang bahaya itu kalau Aedes. ya Ricet. saya kemarin kan kena DBD ya. DBD kemarin saya. Kalau Di mana? Di sini kah? di sini nggak tahu saya di mana saya kenanya. Pas Ada bepergian memang pas kena DBD baru kena itu tuh papar. Jadi COVID itu kan sebenarnya kalau kita ada penyakit, kalau nggak ada penyakit ya nggak apa-apa. iya. Saya kemarin kan Sifatnya berarti cuma memperparah penyakit yang ada aja. iya. Saya kemarin kan kena DBD itu. Kalau nggak ada BD saya nggak kena kemarin. Kakak saya yang nggak bisa bertahan. Beda 1 minggu kan sama saya. Saya dulu kena terus dia apa hepatitisnya kambuh. Sayanya dia kena dari saya. Tipe apa? Sempat seminggu di rumah sakit rumah dia nggak bisa bertahan juga. Padahal orangnya kalau dia sehat sekali. Waktu ke kampung dia nyupir bus saya. Ya udah gemetar aja sekali, udah nggak bisa apa-apa saya. Dia nyupir ternyata orang kampung dikira saya yang pulang. Taunya pas kami 2 balik ke sini malah dikabarin ke kampung kan siapa gitu. Budi gitu. Kira mereka apa yang berubah? Kan nggak menyangka orangnya kakak saya kan sehat dia nyupirin kan. Terus, iya, terus dibilangin ini pada nggak percaya semua. Gimana rasanya Pak kena COVID itu Pak? Mau rasain? Enggak Pak. Ya biar ini aja mungkin Pak, maksudnya biar tahu gimana. Kalau kan ada yang Ya pokoknya apa gejala berat lah. Saya umur udah 47 tahun baru itu merasain sakitnya itu. Kita itu apa? Selamat itu kan 50% aja. Saya udah sempat 2 hari nggak sadar. sempat ini. Iya, udah sempat menghilang sebenarnya. Ya mungkin karena apa, masih belum waktunya kayaknya. Sudah waktunya kan sudah ada yang sehat aja bisa pagi sehat, sore bisa out kan kalau sudah sampai waktunya. Berapa lama kemarin tuh Pak pemulihan Pak dari awal kamu? Sampai sekarang masih aja. Saya kan kadang-kadang paru-paru saya kan Emang bawaan paru-paru Pak. Sama Jepang Pak di kantor bos saya itu kena api itu. jadi paru-paru Panik semua juga. iya paru-paru saya kan masih belum normal kan sekarang. Katanya memang agak udah susah normal. Saya kalau udah banyak ngomong itu naik ke lantai 2 itu aja ngos-ngosan saya. Saya kemarin saya coba olahraga ya di
pakai treadmill itu. Baru berapa kali, beberapa langkah saya mau pingsan saya, mau hilang nafas saya. Iya, nggak bisa kayaknya, memang nggak bisa deh. Harus pakai apa ya, terapi segala macam terapi gitu. LP kan juga katanya kemarin Pak. LP. Iya kah? Iya. Oh, nggak tahu saya. Oh gitu. Waktu dia pulang kampung. Ini kan dia di pulang kampung dia. Enggak, ini kenanya di sini apa di kampung? Kayaknya di sana mungkin. Oh gitu. Ya, nggak tahu saya, Pak, kan nggak pernah datang ini. Tapi udah sembuh katanya juga Pak. Tapi dia di luar rumah sakit katanya. Di luar nih. Di luar. Hah? Sudah. Di luar rumah sakit sudah keluar. Sudah. Enggak, dia kemarin di luar rumah sakit. Iya. Iya, isolasi di rumah 28 sakit. hari katanya kan. Isolasi. Kalau saya nggak di rumah sakit. Hmm. Saya di klinik di ini sana, di Rio Putih sana. Kalau rumah sakit nggak berani saya. Orang rumah sakit itu kan, apalagi kalau rumah sakit rujukan itu kan gratis. Kadang perawatnya udah malas-malasan, mana mereka intensifnya kadang dibohongin. Itu yang saya takut kemarin. 1 minggu saya 18 juta bayarnya. Makanya mahal, kena penyakit itu, makanya hati-hati. Ini sebenarnya sih sakit itu tuh kalau imun kita kuat loh ya, nggak apa-apa. Saya buktinya keluarga saya, anak istri saya nggak apa-apa tuh. Padahal saya di rumah baru ini. Jadi yang penting dia nggak ada sakit. Tuh, kalau sakit udahlah, ini isolasi sendiri. Jangan suruh orang yang isolasi, kan aneh. Kalau pemerintah sekarang kan aneh. Kita disuruh isolasi, sementara orang sehat disuruh isolasi, ya nggak makan jadinya. Seharusnya kalau kita lagi sakit, kita yang isolasi, karena ketika kita sakit itu virus itu masuk. Oke, ada ya, kita lanjut ya, nanti supaya grup kedua bisa cepat masuk. Kita hanya bahasanya sebenarnya segini aja. Nanti kalau kita lanjutkan, kalau saya lanjutkan terus sampai ke B dengan 2, itu 4 minggu depan kita baru ini. Kita ada tugas besar ya? Ada Pak. Selesai ini kita ada tugas besar ya. Iya Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada 3 ilustrasi yang bisa kita ini kan dari batang yang ada, contoh batang yang ada. Nah, saya lakukan step by step ya, seperti yang kemarin. Kita nggak bisa sekaligus ya. Nah, step pertama saya lihat dulu bentang AB ya, bentang AB. Nah, saya aktifkan P1, P2 saya nonaktifkan ya. Nah, di sini muncul, kalau saya aktifkan P1 persis di tengah bentang, maka muncul momen maksimum 1/4 PL ya. Iya. Tahu ya, 1/4 itu dari mana? Tahu nggak? Dari jaraknya. 1/4 PL tahu dari mana? Momen maksimum Dikurang dibagi 2 lain. A dikurang B dibagi 2. Ya A/B per 2 dong. Kalau saya aktifkan P1 dan saya anggap nilai P1 ini adalah 1, maka RA-nya setengah P, RB setengah P, kan gitu loh ya. Iya. Jadi kalau saya misalnya punya batang ini ada peletakan ya. Saya tekan di sini 10 ton. Berarti kan di sini 5 ton ya. Selama di sini dari tengah-tengah loh ya. Kalau dia sudah bergeser ya nggak mungkin ini. Jadi sini 5 ton. Ini sama. Kalau saya anggap P1 ini berapa lah terserah, maka RA-nya menahan beban setengah P, RB juga setengah P. Nah, ketika ini bekerja, maka muncul momen, dan pastilah di tengah-tengah bentang, kan dia simetris ya, pasti di tengah bentang muncul momen maksimum ya. Nah, momen maksimum itu adalah PL per 4. Nah, PL per 4 dari mana? Meter 1 ah. Mana? PL per 4. Ya bengong aja. RA tambah RB. Hah? RA? Tambah RB. RA tambah RB? Kok bisa? RA tambah RB nya kalau sama dengan P lah. Bener nggak? Kalau RA tambah RB berarti kan sama dengan P. Setengah P tambah setengah P ya P dong. Kenapa balik lagi ke sana? Ya kita carikan momen. Momen apa sih? Gaya kali. Gaya? Iya. Gaya kali jarak. Iya.
Iya, gaya kali jarak mas. Kan coba seperempat PL dari mana? Mereka satu dong. Seperempat PL. Anda punya ini? Bawa ini. Coba Anda lihat halaman 2 itu. Halaman 2. Mana itu? Wah, Tinggal Pak. wah, nggak boleh ya? Minggu depan bawa lah ya? Kemarin bawa. Nggak boleh, tinggal. Iya Pak. Lihat halaman 2 itu. Anda lihat sama kan yang paling bawah? Itu ada setengah P, setengah P, setengah L, setengah L. Anda lihat yang ini? Iya, Pak. Benar ya? Sama ya dengan kita itu punya. Oke. Anda lihat A sama dengan B sama dengan P per 2, benar itu? Itu artinya RA dan RB itu sama dengan P per 2 atau setengah P, benar kan? Iya, Pak. Sama ya? Hmm. Nah, max M katanya, ini kan terbalik karena bahasa Jerman ini. Max M, seharusnya kalau kita kan M maksimum, itu PL per 4, benar ya? Iya, Pak. Ini kan? Hmm. Nah sekarang pertanyaan saya, PL per 4 di mana? Lupa? Make satu ini. Ketika bahan satu itu kan belajar ini kok kita sudah make 4 ini sudah masuk lanjut nih. Jauh sebenarnya. Lompatannya tuh 4 kali sudah kita nih. Udah gak pikir lagi ini nih udah ini. Kalau beban terpusat kan kalau di tengah bentang seperempat PL. Kalau beban merata itu biasanya 1/8 PQL kuadrat kan gitu. Momen maksimum di tengah bentang. Sekarang ini 1/4 PL. Itu dari mana? Di tabel ada. Tapi kan tabel itu kan langsung. Makanya kita membuktikan benar nggak sih tabel ini gitu loh. Gunanya kita ini sebenarnya ini aja. Ya. Jadi kita membuktikan bahwa tabel ini benar. Oke, tabelnya pasti benar ya. Tapi kita mencari dari mana sih angka di tabel ini? Itu maksud saya seperti itu. Ya. Saya hanya mengajarin Anda bahwa yang ada di tabel ini ya, Anda tahu dari mana asalnya. Anda browsing juga di internet juga sama. Kalau nggak percaya coba Anda browsing di internet ya. Coba Anda lihat tabel Matrix. Ada yang punya kuota? Nggak ada? Ada. Ada? Kalau nggak punya kuota tuh pakai speedy tuh. Boleh. Itu pakai speedy kantor. Anda lihat. Ininya Aditya 2016. Oke, ini besar Pak. Hah? Besar ke A-nya. Enggak. Kecil semua. Adik kecil. Yang kantor loh ya. Pilih yang kantor, ada lah kantor situ. Bentar. Ada. Oh, iya, Pak. Setengah V kali setengah L. Hasilnya dengan 1/4 PL. Dari mana setengah P dengan setengah L? Dari beban dan jarak. Iya. Sekarang gini loh ya. Kalau saya ya, ini kan udah dapat nih. Ya. Kalau saya bebankan sebesar P ya, maka RA setengah P, RB setengah P. Sekarang saya lihat sana aja deh. Ini saya tutup, saya anggap 1B2 ini hilang. Saya ngeliat ke sana. Oke. Gaya apa ada yang ada di sana? Yang ada di sana gaya apa? Gaya momen. Melihatnya dari B ya, Pak? Saya dari satu ngeliat ke sana gitu loh. Oh. Apa gaya yang ada di sana? Gaya apa yang ada? Momen apa sih? Gaya kali jarak. Nah, sekarang gaya ada nggak di sebelah sana? Dari A ke 1 itu ada gaya nggak? Ada. Apa? Enggak. Ini lihat sini, jangan usah lihat lain. Kita gambar ini. Dari 1 ke A itu ada gaya nggak? Ada nggak gaya? Hah? Ada sih. Ada. Apa gayanya? Gaya sini horizontal. Jangan horizontal, nggak ada horizontal. Inilah nggak ada, tinggal lihat aja dari titik 1 ke A ada nggak gayanya? Di batang A ke 1 itu ada gaya nggak? Saya ngeliat ke sana, jangan di sini. Saya fokus ke sana. Ada nggak? A ke 1 ada gaya nggak?
Ada tuh. Apa? Gayanya apa namanya? Au. Udah gayanya jangan lihat lain. Ini di sini aja. Ada nggak gayanya? Ini kita gambarnya di sini loh. Ada nggak gayanya? Setengah. Jepit itu tuh. Nama Iya, saya bilang gaya itu apa sih? Nah, Gaya kali jarak lah. lu gaya itu apa? Oh, gaya kali jaraknya momen itu. Gaya itu apa? Momen. Oh, momen lagi gimana sih kau? Ada di situ. Gaya itu apa Ini, sih? Ini. Yang kayak gini nih. Hah? Bukan jepit ini apa? Vektor. memiliki arah. Ya. Gaya itu apa? Gaya vektor. Memiliki. Gaya itu sih ya gaya itu ya vektor ya. Iya. Berarti garis yang punya arah kan gitu loh ya. Iya. Vektor itu kan pasti ada arahnya. Nah, sekarang saya ke sana, ngeliat sana ada nggak gaya? A ke 1 itu ada gaya nggak? Batang A ke 1. Nih yang saya lihat ke sana nih. Apa sih kau? Lihat sini loh, lo di sini gambar saya nih, gambar di papan tulis ini. Ada nggak gaya? Anda bilang tadi kan gaya adalah garis yang punya arah atau vektor kan? Nah sekarang ada nggak yang sana dari A ke 1 ini ada gaya nggak? Ada Pak. Apa? Jarum jam. Apa? Sarah jarum jam apa? Saya nggak bilang arah jarum jam, mau arah, mau terputar, mau terpelanting, nggak mau tahu saya. Saya hanya nanya, A ke 1 ini ada gaya nggak gitu loh. Anda tadi bilang kan gaya itu adalah garis yang punya arah. Ya. Ya arahnya itu kayak panah gitu loh. Atau bisa kita sebut vektor kan. Vektor itu gaya karena dia punya arah. Nah sekarang pertanyaan saya, dari titik 1 ke A atau A ke 1 itu ada gaya nggak? Iya. Lalu lihat di sini loh, jangan kamu lo usah pusing, lihat sini aja. Ada nggak gaya? Ada nggak gaya? Kayaknya nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Hei, ada nggak gaya di sini? A ke 1 nih. Jawab aja udah, jangan Ada, lama Pak. kita. Hah? Ada. Yang mana? Kalau dipotong Nggak ada potong-potongan, nggak usah dipotong lah. Mati dia kalau dipotong. Dia tuh sama kayak itu. Ada? Ada Apa? Ada dua pandangan yang itu. geser ya. Gayanya saya bilang gaya. Tadi kan Anda bilang gaya itu adalah garis yang punya arah atau bisa juga di vektor. Jadi kalau garis tidak punya arah itu bukan gaya itu namanya. Kan gitu loh. Gaya itu adalah garis yang punya arah atau arahnya itu kayak tanda panah gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, A ke 1 ada gaya nggak? Nggak nangkap. Aduh, mulai. Kayaknya ada sih Pak, soalnya ada P-nya. Salah lihat. Saya bukan nanya, bukan ini, pokoknya ada apa enggak? Ada. Apa? Ada. Itu saya Nama gaya. nggak paham Pak. Safety. Ada nggak gayanya? Ada. Dari A ke 1 itu ada nggak gayanya? Ada. Apa Ini gayanya? itu. Apa gayanya? sih Ini namanya? kamu lihat sini loh, di sini aja. Iya. Ini yang saya batasin ini loh. Ada nggak gaya di sini? Ada. Apa? Aduh. Jangan lihat lain, ini lihat ini aja dong. Ya saya bulat ini. Ada nggak? Kalian kan bilang tadi gaya itu adalah segaris yang mempunyai arah atau mempunyai ya punya arah lah, vektor lah. Nah sekarang pertanyaan saya, dari A ke 1, dari peletakan A ke 1 ini ada gaya nggak? Hah? Aku lagi nyari. Mati aku. Ya, Segede itu babong namanya. ini kok gak kalian bilang nggak ngeliat gitu loh. Ini apa sih? Tunjukkan. Gaya RA apa? Loh ini kan kamu pikir apa nih? Iya. Kan kamu bilang tadi gaya itu adalah garis yang punya arah. Ini garis nggak? Garis. Iya. Ada arahnya nggak? Ada. Iya kok sama sih, ampun dah. Kok ini kok lihat ke sana mana itu loh? Ini saya putar ini loh. Apa ini loh? Oh iya. Kan kalau garis yang mempunyai arah itu adalah gaya. Ini kok ini punya arah nggak? Punya. Iya kok susah amat sih, ampun. Ini saya tunjukin loh dari sini ke sini. Ini saya putarin sini. Ini sudah jelas-jelas nih arahnya ke atas ya. Ini vektor.
besarnya RA itu sebenarnya setengah P, kan itu besarnya gaya. Setengah P itu kan gaya, ininya nilainya gitu loh. Tapi ini gaya gitu loh, nilainya setengah P kan gitu loh. Jelas ya? Kok susah amat sih? Ampun, udahlah jangan lihat kemana-mana gitu loh. Udah saya lihat ini gitu loh. Sekarang RA itu setengah P, jaraknya berapa? Kalau saya dari sini ke sini, setengah L. Setengah P kali setengah L berapa? PL. 1/4 1/4. 4 PL. Ini apa nih? Iya. Kok susah amat sih? Kalian kan bilang momen itu adalah gaya kali jarak. Gaya itu adalah garis yang punya arah. Kan susah, nggak susah toh? Pokoknya ada garis punya arah, itu gaya. Nilainya berapa? Ya terserah. Mau Anda kasih berapa? Ini kebetulan nilainya setengah P, kan gitu kok. Kok susah amat sih kok. Iya, Pak. Apa gak nyambung ini saya? Hah? Ini juga saya dimain Kak. Jangan kemana-mana lihatnya, saya kan hanya nunjuk ini gitu loh. Jadi apa yang saya tunjuk tuh lihat di situ. Kan Anda juga yang bilang gaya itu garis yang punya arah. Benar, itu benar. Anda lihat di fisika sama itu vektor namanya. Jadi kalau garis itu tidak punya arah penunjuk, itu bukan gaya namanya, garis tok. Kasih nilai tidak ada gunanya gitu loh, karena dia nggak punya arah. Benar kan? Anda 1 kilogram, ya, Anda 1 kilogram, tapi arahnya nggak ada, bukan gaya itu namanya, ya. Tapi 1 kilogram di bumi ini pasti ada arahnya. Arahnya kemana? Ya ke bawah, karena dia ada gravitasi kan itu tuh. Nggak sulit kok sebenarnya. Anda yang persulit diri sendiri gitu loh. Ya, karena Anda juga yang bilang gaya itu adalah garis yang punya arah. Jadi apapun garis yang mempunyai arah, mau dia ke timur, barat, utara, selatan, kemana, ke atas, ke bawah, ke dasar tanah sana, enggak apa-apa. Pokoknya dia ada arahnya, itulah gaya gitu loh. Nilainya berapa? Bodoh amat. Kan gitu. Terserah nilainya. Gitu loh. Kan berarti kan momen itu adalah gaya kali jarak. Gayanya sebesar setengah P, jaraknya setengah L. Setengah P kali setengah L, 1/4 PL. Kok nggak susah kan? Iya. Jelas? Jelas. Gitu. Nanti saya ulangi lagi, lupa lagi. Bingung saya. Ya, Iya. saya 24 tahun loh. Masih ingat saya begini nih. Ya, bukan karena ngajar aja saya ini. Dari dulu aja saya ingat. Makanya lihat tuh, buku saya tuh nggak pernah hilang. Tuh lihat bukunya. Jelek nih, warna kalian bagus tuh. Tapi jangan lihat jeleknya. Isinya. Gitu loh. Buat bapak, buku bagus-bagus kalau setelah selesai lompat ke. Kalau saya ya buku ini nih lihat. Saya simpan berapa nih? 24 tahun nih sudah buku saya.